Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian respon pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit kopi Robusta atau kopi Robusta. Anggotanya dari kelompok kami ada Riki Setiawan dengan NIM akhir 201, ada saya sendiri Muhammad Hafid Ritiawan dengan NIM 202, ada Nur Aulia Suari dengan NIM 206, ada Tegar Priyanka dengan NIM 209, ada Farida Cahyani dengan NIM 212. Oke, next. Ya, untuk pendahuluan dari penelitian kami, latar belakangnya tanaman kopi Robusta itu memiliki adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan kopi jenis Arabica. Nah, areal perkebunan kopi jenis Robusta di Indonesia itu relatif luas. Karena kopi Robusta itu dapat tumbuh di ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan lokasi perkebunan kopi Arabica. Nah, saat ini lebih dari 90% dari areal pertanaman kopi Indonesia itu terdiri atas kopi Robusta menurut Prastowo tahun 2010. Nah, salah satu penyebab rendahnya produktivitas kopi Robusta di Indonesia itu belum digunakannya bahan tanam unggul yang sesuai dengan agroekosistem tempat tumbuh kopi Robusta. Selain itu, faktor budidaya tanaman kopi sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan produksinya, khususnya dalam hal media tanam, bibit, dan juga pemupukan bibit. Nah, di samping media tanam, pemupukan pada bibit pembibitan kopi Robusta itu sangat penting diperhatikan, khususnya pupuk NPK yang bertujuan memperkuat jaringan sel tanaman. Nah, pemupukan NPK pada kopi itu perlu dilakukan saat mulai dari pembibitan untuk menjamin dihasilkannya bibit yang baik dan sehat. Ya, kemudian selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh berbagai kondisi pupuk NPK terhadap pertumbuhan pupuk tanaman kopi Robusta. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai kondisi pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit tanaman kopi Robusta. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai kondisi pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit tanaman kopi Robusta. Kemudian hipotesis adalah pemberian pupuk NPK dapat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kopi pada parameter tinggi tanaman, diameter, batang, dan jumlah daun. Next. Ya, berikut adalah morfologi tanaman kopi. Daun tanaman kopi mempunyai bentuk bulat, telur ujungnya agak beruncing sampai bulat, kemudian daun tersebut tumbuh pada batang, cabang, dan ranting yang tersusun berdampingan. Batang tanaman kopi juga sudah mulai pada batang pokoknya sudah mulai tampak dan tumbuh terus sampai menjadi besar. Tanaman kopi mempunyai berbagai jenis cabang, yaitu cabang reproduksi, cabang primer, dan cabang sekunder. Kemudian pada akar tanaman kopi mempunyai akar tunggang, lurus ke bawah, pendek, dan kuat. Panjang akar tunggang ini mencapai 45-50 cm. Ya, kemudian ada cara tumbuh dari tanaman kopi. Nah, tanaman kopi ini memerlukan tinggi tempat dan suhu yang berbeda-beda tiap jenisnya. Untuk jenis Arabica, dia membutuhkan ketinggian optimal pada 1000 hingga 1700 di atas permukaan laut dengan suhu 16-20 derajat Celcius. Kemudian jenis Robusta ini memerlukan ketinggian yang lebih rendah daripada jenis kopi Arabica, yaitu pada ketinggian 5.000 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Namun yang paling baik ini yaitu 800 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara 20 derajat Celcius. Nah,
Sedangkan curah hujan yang dibutuhkan tanaman kopi itu minimal 1.000 hingga 2.000 mm per tahun, dengan optimalnya itu 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Kemudian pupuk NPK. Pemupukan NPK pada kopi perlu dilakukan mulai dari pembibitan untuk menjamin dihasilkannya bibit yang baik dan sehat. Dengan dihasilkannya bibit yang baik dan sehat, maka diharapkan dapat dihasilkan pertumbuhan dan produksi tanaman yang dewasa yang baik. Nah, di sini ada nitrogen itu berperan sebagai pembangunan asam nukleat, protein, bioenzim, dan klorofil. Kemudian fosfor itu berperan sebagai pembangunan asam nukleat. Nah, fosfor ini juga merupakan bagian dari ATP yang penting dalam transfer energi. Kemudian kalium ini berperan mengatur keseimbangan ion-ion dalam sel yang berfungsi dalam pengaturan berbagai mekanisme metabolik, salah satunya itu seperti fotosintesis. Nah, dalam pemupukan tanaman banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu di antaranya adalah penetapan dosis pemupukan. Ketidaktepatan dan ketidakseimbangan dosis pemupukan atau penambahan unsur dapat menghambat ketersediaan unsur lain yang pada akhirnya dapat berakibat tidak baik bagi tanaman. Ya, selanjutnya ada metodologi penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2021. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Wedo Martani milik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk NPK dengan kandungan unsur hara nitrogen 15% dalam bentuk NH3, fosfor 15% dalam bentuk P2O5, dan kalium 15% dalam bentuk K2O, 15% air, bibit kopi, robusta, umur 5 bulan, dan label. Alat yang digunakan yaitu timbangan analitik, kamera, alat tulis menulis. Respon pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit kopi robusta. Di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan tempat taraf perlakuan sebagai berikut, yaitu yang pertama tanpa pemberian pupuk NPK, lalu kedua pemberian pupuk NPK dengan dosis 14 gram, yang ketiga pemberian pupuk NPK dengan dosis 18 gram, yang keempat pemberian pupuk NPK dengan dosis 22 gram. Perlakuan tersebut hanya dilakukan 1 kali selama penelitian dilaksanakan. Lalu ada bibit. Bibit yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit yang berumur 4-5 bulan dan mempunyai tinggi yang relatif seragam. Sebelum pupuk NPK ditabur di sekeliling tanaman, tanah digali sedalam 1 cm. Selanjutnya pupuk ditabur di sekeliling tanaman kopi, dan setelah itu ditutup lagi dengan tanah dan diaplikasikan 1 kali selama penelitian. Lalu ada pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan adalah penyiraman pada pagi atau sore hari, tergantung pada kondisi media tanam. Penyiangan dilakukan apabila ada gulma tumbuh di sekeliling polybag. Baik, selanjutnya pada tahap pengaplikasian. Nah, aplikasi dilakukan pada bibit yang berumur 4-5 bulan. Untuk pengaplikasian pupuk dilakukan 1 kali sesuai taraf perlakuan yang telah ditentukan. Pengambilan data hanya dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu sebelum pengaplikasian pupuk 1 kali dan setelah pengaplikasian pupuk NPK 4 kali. Kemudian data yang diolah adalah data terakhir yang dilakukan setelah 3 bulan pengukuran pertama. Kemudian di sini ada parameter dari penguatan bibit, yaitu yang pertama ada tinggi tanaman dengan satuan cm yang diukur sebelum dan setelah pengaplikasian pupuk
mulai dari pangkal tunas hingga titik tumbuh tanaman dengan menggunakan meteran. Lalu ada parameter kedua, itu ada jumlah daun dengan satuan helai yang dihitung sebelum dan setelah pengaplikasian pupuk dengan menghitung semua jumlah daun yang ada. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu diameter batang dengan satuan cm, di mana pertambahan diameter batang bawah diukur sebelum dan setelah pengaplikasian pupuk dengan menggunakan jangka sorong. Adapun batang bawah diukur 5 cm dari permukaan tanah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk NPK berpengaruh tidak nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang tanaman kopi. Perlakuan terbaik untuk tinggi tanaman adalah pemberian pupuk NPK dengan dosis 18 gram. Untuk parameter jumlah daun adalah pemberian pupuk NPK dengan dosis 22 gram. Dan yang terakhir yaitu diameter batang dengan hasil semua perlakuan sama, kecuali pada dosis 14 gram. Baik, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kami pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.